Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Tingkat kunjungan wisatawan asing ke Jawa Timur pada bulan April 2023 yang berjumlah 12.000 merupakan angka tertinggi selepas badai COVID-19. Menurut ahli Madya BPS Jatim, angka kunjungan terendah terjadi pada tahun 2020 dan saat ini mulai kembali naik. Kunjungan pada bulan April 2023 ini menjadi angka tertinggi sejak 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat. Perbaikan situasi ekonomi dan makin beragamnya destinasi wisata Jawa Timur diyakini akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan hingga menyamai tahun sebelum COVID-19. Pasca COVID-19 mereda, sektor pariwisata diharapkan menjadi penopang pemulihan ekonomi Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah provinsi beserta kalangan pengusaha proaktif untuk mempromosikan kembali berbagai usaha yang ada. Berdasarkan data BPS Jawa Timur untuk bulan April, tingkat kunjungan wisatawan asing mencapai lebih dari 12.000 kunjungan. Angka ini menjadi angka kunjungan tertinggi yang terjadi selepas pandemi COVID-19. Walaupun angka tersebut belum mampu menyamai tingkat kunjungan sebelum COVID, namun sudah memberikan harapan dan optimisme bagi industri pariwisata untuk kembali bangkit. Sejak adanya pandemi COVID-19, jumlah kunjungan Wisman pada bulan April tahun 2023 ini adalah yang terbanyak dibandingkan kondisi pada bulan April tahun 2020 sampai tahun 2023, yaitu sebanyak 12.361 kunjungan. Demikian pula jika diperhatikan jumlah kunjungan Wisman secara kumulatif selama periode tahun 2020 sampai 2023 atau sejak pandemi COVID, jumlah kunjungan Wisman bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2023 merupakan yang terbanyak, yaitu sebesar 45.748 kunjungan. Meningkatnya jumlah wisatawan asing belum berdampak besar bagi dunia perhotelan. Hal ini terlihat dari tingkat penghunian hotel atau TPK di Jawa Timur pada bulan April turun sebesar 6,57 poin jika dibandingkan dengan bulan Maret. Pada April tingkat hunian sebesar 43,24%, sedangkan pada bulan Maret sebesar 49,71%. Sektor perhotelan masih berusaha keras agar dapat meningkatkan okupansi dan tumbuh pada tahun 2023. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi penopang atau daya ungkit untuk meningkatkan okupansi hotel. Kenaikan jumlah wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan oleh industri perhotelan. Tingkat hunian hotel di Jawa Timur pada bulan April belum berbanding lurus dengan kenaikan jumlah wisatawan. Berdasarkan data BPS, tingkat hunian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret. Penurunan okupansi ini diharapkan tidak berlangsung lama, namun dapat kembali segera pulih dan meningkat pada bulan berikutnya. Saat ini sektor perhotelan berharap mendapat berkah dari pulihnya kegiatan pariwisata dan aktivitas masyarakat untuk meningkatkan okupansi hunian hotel di Jawa Timur. Kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar bulan April tahun 2023, yaitu sebesar 43,14% atau mengalami penurunan secara mantuman sebesar 6,57 poin. Jika dibandingkan pada bulan Maret tahun 2023, di mana TPK Hotel Bintang sebesar 49,71%. Dibandingkan bulan sama periode tahun 2021 sampai tahun 2023, TPK bulan April tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan TPK April tahun 2021 dan TPK April tahun 2022. Secara year on year, TPK Hotel Bintang bulan April mengalami peningkatan sebesar 4,44 poin dibandingkan dengan bulan April tahun 2022, di mana TPK Hotel Bintang sebesar 38,70%.
Hotel Bintang 5 di Jawa Timur menjadi sarana akomodasi favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur. Hal ini terlihat dari data yang disampaikan oleh ahli media BPS Jatim, Umar Syarifuddin. Menurut Umar, pada bulan April 2023, Hotel Bintang 5 memiliki tingkat hunian tertinggi sebesar 47,25%. Keberadaan Hotel Bintang 5 yang berjejaring menjadi sarana akomodasi yang diminati oleh wisatawan karena kelengkapan sarana, fasilitas, dan juga memiliki paket layanan lengkap. Hotel Bintang 5 yang ada di Jawa Timur menjadi pilihan banyak wisatawan selama melakukan kunjungan di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel di Jawa Timur paling banyak diminati adalah Bintang 5. Lokasi strategis, jaringan hotel, serta paket layanan yang lengkap menjadi hal yang disukai oleh wisatawan sehingga mereka memilih Hotel Bintang 5 sebagai sarana akomodasi. Saat ini pertumbuhan hotel bintang 5 di Jawa Timur terus bertambah dan tidak berpusat pada kota besar, namun juga pada daerah tujuan wisata dan kota penyangga provinsi. TPK Hotel Bintang 5 pada bulan April memiliki nilai TPK tertinggi sebesar 47,25%. TPK ini turun sebesar 5,63 poin dibandingkan bulan Maret tahun 2023 di mana TPK-nya sebesar 52,88%. Untuk hotel TPK non bintang pada April tahun 2023 sebesar 21,45% atau mengalami penurunan sebesar 0,47 poin dibandingkan TPK bulan Maret tahun 2023. Universitas Brawijaya membuka pintu bagi UPHF Prancis untuk bekerja sama dengan berbagai fakultas yang ada di UB. Hal tersebut disampaikan oleh Dekan FIB Hamama saat bertemu delegasi UPHF. Menurutnya UPHF merupakan perguruan tinggi yang memadukan ART dan sains sehingga peluang kerjasama tidak hanya dengan Fakultas Ilmu Budaya. Hamama menjelaskan bahwa MOU UB dengan UPHF dibuat terbuka sehingga kedua belah pihak dapat secara longgar bergerak dalam payung naskah kerjasama tersebut untuk meningkatkan ragam kerjasama. Universitas Brawijaya melakukan MOU dengan Université Polytechnique Hauts de France, Prancis, dalam hal double degree sastra Prancis. Dalam kerjasama tersebut, UB membuka peluang agar kerjasama juga menambah fakultas lain. UPHF merupakan perguruan tinggi yang bermula dari politeknik kemudian berkembang menjadi universitas. Keunikan dari UPHF karena menggabungkan sains dan art dalam berbagai multidisiplin ilmu. Universitas Brawijaya sendiri memiliki 18 fakultas sehingga peluang kerjasama dengan UPHF terbuka lebar, berkembang dengan berbagai fakultas. Itu di pembicaraan awal itu di sastra Prancis, tapi kemudian pada saat MOU dengan Universitas Brawijaya itu dibuatnya lebih terbuka begitu ya, supaya atau fakultas lain atau program studi lain bisa ikut nantinya menindaklanjuti kerjasama yang sudah dibuat dalam MOU, diikat dalam MOU gitu. Karena UPHF sendiri kan merupakan perguruan tinggi yang memadukan antara hard science dan social science. Jadi ada engineering, kemudian nanti minornya itu adalah arts and humanities begitu. Mereka menggabungkan antara hard science and social science. Begitu. Jadi ini sangat terbuka untuk fakultas lain untuk bisa join gitu. Sebagai satu-satunya prodi tingkat sarjana sastra Prancis di Jawa Timur, program studi sastra Prancis UB saat ini ditunjuk sebagai pusat dari tes uji kemampuan seperti TOEFL bahasa Prancis di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya UB Hamama pada saat penandatanganan kerjasama dengan UPHF Prancis. Dengan penunjukan tersebut, maka sastra Prancis UB akan lebih dikenal di Jawa Timur karena menjadi tempat tes dari mahasiswa dan masyarakat di Jawa Timur yang akan melakukan uji tes kemampuan bahasa Prancis. Program studi sastra Prancis di FIB UB saat ini juga ditunjuk oleh IVI Surabaya sebagai tempat tes bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin menguji kemampuan bahasa Prancis.
Tes ini hampir sama dengan TOEFL untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Dengan kepercayaan dari lembaga Prancis tersebut menjadikan prodi sastra Prancis di FIBUB semakin dikenal dan kredibel. Selain itu, sebagai tempat tes juga membuat sastra Prancis FIBUB meluaskan jejaring dengan berbagai mitra dari Prancis saat ini. FIBUB sudah melakukan MOU dengan UPHF Prancis untuk membuka program double degree bagi mahasiswa FIBUB dan juga kesempatan program magister bersama dengan UPHF Prancis. UPHF yang approach kepada FIBUB. Nah, kemudian kalau boleh saya tambahkan informasinya, karena di FIBUB itu satu-satunya S1 Bahasa dan Sastra Prancis di Jawa Timur, maka sebelum kerjasama dengan UPHF ini, sebelumnya ini IVI Surabaya, konsulat Prancis yang di Surabaya itu sudah menunjuk FIBUB itu sebagai tes centernya Delft, tes bahasa begitu, semacam TOEFL Prancis itu, yang untuk di Jawa Timur itu tes centernya diberikan kepada FIBUB. Universitas Brawijaya dan UPHF Prancis sepakat untuk melebarkan kerjasama yang saling menguatkan bagi kedua universitas. Saat ini UB dan UPHF sudah memiliki kerjasama program double degree. Menurut Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional UB, Andi Kurniawan, kerjasama dengan UPHF akan diperluas hingga kolaborasi dalam riset dan pengembangan laboratorium. UPHF Prancis sudah memiliki rencana untuk membangun beberapa laboratorium dengan berbagai kampus dan UB mengajukan sebagai mitra untuk membangun laboratorium tersebut di Indonesia. Universitas Brawijaya mengajukan kepada UPHF Prancis agar dapat menjadi mitra dalam pembangunan laboratorium untuk pengembangan riset. Hal ini sesuai dengan rencana UPHF yang akan membangun laboratorium di berbagai negara termasuk Indonesia. Keberadaan laboratorium ini nantinya akan melengkapi kerjasama joint degree dan double degree sastra Prancis yang sudah disepakati. Melalui kerjasama tersebut diharapkan mahasiswa sastra Prancis UB akan mendapatkan pengalaman lebih dengan mengikuti perkuliahan di UPHF Prancis. Sedangkan laboratorium akan menjadi sarana penunjang bagi peningkatan kualitas mahasiswa dengan kemampuan global. Penandatangan MOU dengan University Polytechnique House de France, salah satu universitas muda yang ada di Prancis dan memiliki keunikan-keunikan khusus. Dan terutama karena di Jawa Timur kita satu-satunya universitas yang punya sastra Prancis. Oleh karena itu, kita mengembangkan program-program terkait dengan sastra Prancis dengan University Polytechnique House de France ini. Dan selain terkait dengan sastra Prancis, kita juga tadi berdiskusi merencanakan untuk mengembangkan bidang-bidang yang lain. Yang menarik dari Universitas Prancis yang ada di Prancis ini adalah mereka awalnya politeknik, kemudian mengembangkan pendekatan keilmuan interdisiplin, menggabungkan antara saintek dan soshum. Dan dari sana mereka banyak menelurkan inovasi-inovasi. Nah, UB sendiri mempunyai tantangan yang sama. Oleh karena itu, selain mengembangkan double degree dan joint degree dengan mereka untuk sastra Prancis, kita juga akan mengembangkan kolaborasi riset dan pengembangan laboratorium. Semangat Kartini dalam memajukan pendidikan kaum wanita menjadi semangat bagi kiprah perempuan saat ini di berbagai bidang. Pembina Dharma Wanita Persatuan Kemenko PMK Suryan Widati Muhajir Effendi mengatakan hal tersebut saat hadir dalam peringatan Hari Kartini yang diadakan oleh Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya. Suryan mengatakan jasa Kartini sangat besar karena dinikmati oleh perempuan di seluruh Indonesia saat ini yang dapat berkiprah dalam berbagai bidang. Spirit perjuangan Kartini pada masa lampau menjadi semangat bagi kiprah wanita saat ini.
Perjuangan Kartini yang menginginkan kaum perempuan maju dan berpendidikan dinikmati saat ini dengan kiprah wanita dalam berbagai sektor publik. Posisi sebagai presiden, menteri, direktur, bupati, gubernur saat ini dapat dijabat oleh kaum wanita. Hal ini menjadikan landasan bagi Dharma Wanita Persatuan untuk meneruskan semangat Kartini di era modern. Melalui bidang pendidikan, Dharma Wanita Persatuan terus ikut membantu agar perempuan Indonesia saat ini semakin maju dan dapat berkiprah, tidak hanya level nasional, namun juga internasional. Emansipasi wanita zaman sekarang itu tidak lepas dari Kartini dulu ya. Kita tetap memandang posisi kita itu untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat gitu kan. Dan tentu saja perempuan, wanita itu pasti memiliki pendekatan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan bapak-bapak. Jadi tetap diperlukan peran wanita dalam kepemimpinan publik seperti itu. Oleh karena itu kepemimpinan wanita, perempuan itu ya menurut saya tidak ada salahnya selama dia bisa menjalankan peran domestiknya itu dengan baik gitu kan. Kalau sudah selesai anak-anak dan seterusnya itu kan kita tetap butuh ya peran perempuan di sebagai pejabat publik, sebagai pimpinan daerah seperti itu. Bagaimana menurut Anda tips kepada wanita khususnya generasi muda saat ini agar supaya lebih kuat secara mental dan Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya memaknai semangat Kartini dengan berbagai kiprah dalam bidang sosial, pendidikan, hingga wirausaha. Ketua Dharma Wanita UB Rani Widodo menjelaskan ragam kiprah tersebut diwujudkan melalui peringatan Hari Kartini hari ini dengan mengadakan talk show, Dharma musikal, dan lomba Hampers. Rani Widodo menambahkan bahwa semangat Kartini akan diwujudkan juga melalui kegiatan di luar kampus untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Beragam kiprah melalui program rutin dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya. Melalui peringatan Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan UB mendorong agar wanita maju dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Program beasiswa, bantuan sosial hingga wirausaha menjadi salah satu program dari Dharma Wanita Universitas Brawijaya agar dapat memajukan perempuan dan masyarakat di sekitar kampus. Dharma Wanita UB juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program pemberdayaan wanita dan peningkatan kapasitas wanita dapat berjalan dengan lebih baik dan berdampak luas. Memang kita banyak ya berusaha untuk mensosialisasikan program-program kita itu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, seperti misalkan dana pendidikan gitu kan, apalagi bantuan sosial itu kami sudah ada di dalam program-program kami. Selain kita juga melakukan sosialisasi, memperluas wawasan ibu-ibu. Itu juga sudah tercantum dalam program tahunan seperti itu. Yaitu manfaatnya nanti mungkin bisa didapatkan untuk mereka sendiri, dan kita juga ingin bahwa keberadaan kita di sini itu juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi kadang-kadang kita juga melakukan kunjungan secara belum rutin sih saat ini, tapi untuk kedepannya mungkin akan menjadi rutin ke panti-panti seperti itu. Dan waktu masa saya memang sudah dilakukan sebelumnya, mungkin hanya program-program sosial yang sifatnya memang ada di wilayah UB ya, tapi saya ingin mencoba ini eksplor untuk keluar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.